Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan praktek bagaimana cara impor XML unifikasi, ya. Tetapi terlebih dahulu kita akan coba praktek bagaimana cara input manual atau key in untuk ibu pot unifikasinya. Sebagai gambaran bahwa unifikasi untuk Cortex ini adalah semua pajak, ya, kecuali 21 dan PPN. Jadi semuanya dimasukkan di unifikasi. Kita coba klik ibu pot kemudian BPPU atau bukti potong pajak unifikasi, ya. Kemudian create ibu pot BPU. Kemudian masanya kita coba masa Maret 2025. Kemudian NBP ini banyak sekali ditanyakan, ini di input NBP pemotong atau siapa? Jawabannya adalah karena kita ingin membuat bukti potong atas transaksi, maka yang dimaksudkan di sini adalah NBP atau NIK rekanan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini untuk unifikasi saya masukkan coba NIK saja. Kemudian ID place ini ada diisi dengan nitku eh, rekanan, ya. Kebetulan di sini nitku-nya hanya satu, maka kita pilih saja ini. Dalam hal misalkan Bapak Ibu memasukkan NBWP rekanan yang memiliki banyak nitku, maka tinggal dipilih saja nitku yang nomor berapa. Dalam hal misalkan nitku nomor satu ada di Batu, nitku nomor dua di Malang, nitku nomor tiga di Pasuruan, maka ketika Bapak Ibu transaksi dengan nitku yang ada di Pasuruan, maka dengan pilih yang nomor tiga, ya, atau nitku Pasuruan. Kemudian fasilitasnya di sini kita pilih saja tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajak. Untuk eh, ini, ya, kita lihat untuk PPh pasal 22 yang dipotong atau dipungut oleh bendahara atas transaksi pembelian barang, maka kita masukkan kata kuncinya adalah bendahara, gitu, ya. Kemudian kita pilih pemungutan oleh bendahara, maka muncul di sini PPh pasal 22, kemudian statusnya objek pajaknya 22.910, ya. Kita lihat di sini tarifnya adalah 1,5%. Bagaimana kalau PPh pasal 23, maka kita ganti kata kuncinya yaitu eh, APBN, gitu, ya. Maka di sini akan muncul jasa selain jasa-jasa dan seterusnya yang menggunakan yang dibebankan pada APBN atau APBD. Nah, seperti ini, maka muncul PPh pasal 23, kemudian kode pajaknya 24104 tidak final dengan tarif 2%. Kita coba input saja untuk PPh pasal 23, ya. Eh, Contoh misalkan tarifnya DPP-nya misalkan 3 juta. Seperti ini, maka pajaknya 60.000. Kemudian jenis dokumennya bukti pembayaran, ya, nomor kwitansi dimasukkan, kemudian tanggal dokumen kwitansinya, payment methodnya. Payment methodnya ini ada pilihan mekanisme langsung atau mekanisme uang persediaan. Dalam hal eh, bendahara itu memakai mekanisme langsung, maka yang dimaksud di sini adalah mekanisme LS-KPPN. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memakai LS tetapi Pemda bukan KPPN, maka harus memakai mekanisme uang persediaan, ya, walaupun sebenarnya LS tetapi LS Pemda atau LS Desa, maka tetap harus dipilih mekanisme uang persediaan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan mekanisme langsung, maka di sini diminta untuk mengisi SP2D. SP2D tadi itu adalah SP2D yang sudah dikeluarkan oleh KPPN. Ketika SP2D ini diinput, maka akan terjadi error. Kenapa? Karena SP2D Pemda itu tidak sama dengan SP2D-nya KPPN. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, ketika memakai mekanisme langsung, tapi langsung Pemda atau langsung desa, LS desa, maka harus menggunakan mekanisme uang persediaan. Ya. Kemudian kembali lagi ke atas. Eh, ini untuk jasa PPh pasal 23.
Bagaimana kalau misalkan jasa yang lain, misalkan jasa catering? Nah, di sini tinggal pilih saja jasa catering ya. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu sekalian, untuk jasa catering yang rekanannya adalah orang pribadi atau menggunakan NIK atau nomor KTP, maka seharusnya tidak diinput di unifikasi tetapi di BP 21 atau pemotongan bukti pemotongan PPh pasal 21. Kenapa? Karena rekanannya adalah orang pribadi. Kalau jasa catering yang diinput di unifikasi ini adalah rekanan WP Badan atau CV, PT, Koperasi, Yayasan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan apa lagi nih Bapak Ibu sekalian? Misalkan rekanannya menggunakan surat keterangan, ya. Bagaimana caranya? Kita coba lihat di sini di fasilitas lainnya ya. Kemudian eh, ini Bapak Ibu ya. Jadi fasilitas lainnya, kemudian kata kuncinya kita masukkan bruto gitu ya. Nanti otomatis muncul pemotongan pemungutan PPh dan seterusnya oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Kemudian di sini ada kode pajaknya 28423, kemudian sifatnya adalah final. Di sini kita lihat di sini tarifnya adalah 0,5%. Eh, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika Bapak Ibu sekalian menginput dengan sistem ini, maka rekanan harus sudah memiliki surat keterangan PP 55 atau surat keterangan PP 23 ya. Dan itu harus dilampirkan di bukti SPJ Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana dengan rekanan yang memiliki omset sampai dengan 500 juta? Ini bagaimana caranya? Maka pertama kali harus Bapak Ibu minta ke rekanan adalah surat pernyataan bahwa rekanan tadi itu omsetnya dalam setahun tidak sampai melebihi 500 juta. Kemudian tugas jenengan adalah mengganti tarif 0,5% ini menjadi 0%. Maka pajak yang dipotong adalah 0. Kenapa? Karena secara ketentuan untuk wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta itu pajak yang dikenakan adalah 0%. Ya. Kemudian kita teruskan sampai bawah ya. Katakanlah ini misalkan uang persediaan ya. Otomatis di sini tertutup nomor PSP2D-nya. Ini kalau ada yang belum diisi. Oh ini, sorry. Jadi kemudian terakhir ini harus memasukkan atau memilih nitku pemotong atau pemungut. Kita pilih saja yang ada, kita langsung submit. Setelah submit, kita langsung klik centang ini ya, kemudian terbitkan, kita masukkan passkris. Seperti ini tata cara pembuatan bupot unifikasi. Bagaimana caranya ketika kita ingin membuat bobot unifikasi melalui mekanisme impor XML? Nah, begini caranya. Jadi ini saya sudah download XML untuk unifikasi. Ya, kita pilih saja untuk BPPU Excel to XML. Ya, kita buka saja. Seperti ini tampilan untuk SML unifikasi. Ya. Template-nya ini memang sangat banyak karena memang untuk unifikasi jenis pajak yang ada itu sangat banyak. Ya. Eh, Cara untuk membaca penggunaan XML untuk unifikasi ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sheet eh, BPPU dan ref ya, referensi. Di sini banyak sekali kode-kode dan sekaligus artinya. Ini maksudnya untuk apa dan seterusnya. Ya, pertama kita lihat di sheet data, kemudian di paling pojok kiri atas ya.
Ini ada NPWP pemotong, kemudian kita harus masukkan NPWP pemotongnya. Jangan lupa NPWP pemotong yang dimasukkan di sini adalah NPWP 16 digit. Kemudian masa pajak kita isi misalkan Januari 2025. Kemudian NPWP ini diisi NPWP 16 digit rekanan ya. Saya ulangi lagi, diisi NPWP rekanan. Dalam hal rekanannya adalah orang pribadi, maka dimasukkan NIK-nya saja. Ya. Kemudian yang ke kolom sebelah kanannya lagi ini dimasukkan NITKU-nya rekanan ya. Kalau tekan NITKU rekanannya adalah NIK, maka NITKU-nya itu tinggal nambahi 0 sebanyak 6 kali di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian fasilitasnya ini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Ini artinya apa? Kita coba lihat di kolom di sheet referensi. Nah, di sini ada penjelasannya. NA itu artinya tanpa fasilitas. Kalau teks R apa ini ya? Ini artinya SKB PPh pasal 23 22, kemudian menggunakan SKB PPh pasal 23. Kemudian di sini untuk SKB PPh atas bunga atau deposito berjangka dan tabungan dan seterusnya ya. Ini ada ketentuannya. Nah, untuk rekanan yang memakai SKB PP 23 tahun 2018 maka kita pilih PP 23 ya. Kemudian etek ini untuk fasilitas lainnya. Karena saya ingin menggunakan tanpa fasilitas, maka saya pilih NA atau tanpa fasilitas ya. Kemudian kode objek pajak ini juga ada banyak sekali. Ini artinya apa? Kita coba cek di referensi ya. Ini ada kode objek pajak, ada banyak sekali, ada dividen, jasa aktuaris dan seterusnya. Dalam hal saya ingin membuat bupot unifikasi untuk PPh pasal 22 ya. Saya pilih saja PPh pasal 22. Nah, ini PPh pasal 22. Nah, ini ya. Jadi ini pemungutan oleh bendaharawan. Nah, ini kata kuncinya bendahara, Bapak Ibu sekalian ya. Kita copy saja, kita pastekan di sini. Kemudian DPP-nya misalkan karena ini pembelian barang di atas 2 juta, maka kita masukkan 3 juta. Tarifnya otomatis 0,5% ya. Kemudian jenis dokumen referensi ini apa? Commercial invoice ini kita cek lagi di referensi. Nah, ini ada beberapa artinya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita ingin memakai uh, bukti pembayaran atau kwitansi, maka kita pilih payment proof. Kita pastekan saja. Kemudian nomor dokumen referensi, misalkan kita input seperti ini. Tanggalnya 13 Januari 2025, kita pilih begitu. Kemudian ID TKU pemotong, ini adalah NPWP 16 digit plus 0 sebanyak 6 kali ya, seperti yang lain. Kita tinggal kopikan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian opsi pembayaran untuk instansi pemerintah. Ini ada impres, ada direct. Coba kita cek artinya apa. Impres. Impres berarti memakai uang persediaan. Kalau direct memakai pembayaran langsung atau LS. Kalau untuk swasta, kita pilih NA saja ya. Tapi karena ini saya pakai instansi pemerintah, saya pakai uang persediaan, maka kita pilih impres ya. Nomor SP2D kita kosongi, tanggal pemotongan kita buat misalkan 31 Januari 2025 ya. Otomatis pajaknya sebesar 45.000 ini otomatis ya. Kemudian yang kedua kita ingin membuat bupot PPh pasal 23 ya. 23 kita samakan saja. Oh, mohon maaf. Untuk 23 kan karena jasa harus dilakukan oleh rekanan badan ya. Berarti kita masukkan NPWP
badan ya. Kita coba masukkan salah satunya. Kita masukkan di sini. Dengan seperti ini. Kemudian eh, NPP badannya kita tambahi 06 di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian fasilitasnya tanpa fasilitas, kemudian kode objek pajaknya, karena kita ingin menginput bupot PBH pasal 23, maka kita coba lihat PBH pasal 23 itu kodenya 24104. Ya, ini untuk jasa lain-lain ya. Kita coba lihat, atau kita search ya tadi untuk jasa itu APBN. Ya. Nah, seperti ini kita masukkan kodenya 2410465. Seperti ini. Kemudian DPP-nya kita masukkan misalkan 2 juta, tarifnya 2% otomatis ya. Kemudian jenis dokumennya kita pilih payment proof atau bukti pembayaran. Ini nomor kwitansinya kita masukkan, kemudian tanggalnya kita samakan ya. Untuk ID TKU motong kita samakan saja di atas. Kita pakai uang persediaan, kemudian tanggal pemotongannya 31 Januari. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menginput misalkan bupot ya untuk rekanan yang memiliki SKB PP 23. Ini bagaimana? Kita input lagi misalkan NPP yang sama ya, biar supaya gampang. NPP yang sama. Fasilitasnya jangan ditulis NA lagi, tetapi tadi apa? PP 23. Atau kita lihat artinya. Ya, jadi untuk rekanan yang memiliki surat keterangan PP 23 maka kita inputkan PP 23 ya. Kemudian kodenya karena ini pembelian barang maka kita pilih saja, oh mohon maaf, kalau rekanan memiliki surat keterangan PP 23 maka tidak lagi terutang 23 atau 22 tetapi 4 ayat 2. Kita coba lihat di referensinya ya. Pasal 4 ayat 2 itu kalau tidak salah kodenya 28423. Nah, seperti ini. Atau tadi kata kuncinya adalah bruto. Nah, begini ya. Kita copy kodenya, kita copy pastekan di sini. Kemudian DPP-nya misalkan kita masukkan 5 juta. Tarifnya otomatis 5%, setengah persen. Kemudian pakai bukti pembayaran ya. Kita masukkan nomor kwitansi. Kemudian ini ID TKU pemotong, kita pakai uang persediaan. Kemudian tanggalnya ya, seperti ini. Kemudian apalagi ya, misalkan kita ingin menginput bukti potong jasa catering, ini bagaimana? Jasa catering berarti kita masukkan lagi dengan NPP badan ya, NPP badan, ini NITKU badannya, kemudian jasa catering kita pakai yang tanpa fasilitas ya. Kemudian kodenya kita cek di jasa catering. Coba kita search ya, jasa catering. Nah, ini sudah muncul. Kita copy kodenya, kita masukkan di sini, copy paste ya. Misalkan jasa cateringnya 2,5 juta, maka otomatis tarifnya 2%. Kemudian kita pakai bukti pembayaran, kita masukkan nomor kwitansi, kemudian tanggal, kemudian NITKU pemotong, kita pakai uang persediaan, kemudian tanggal pemotongan. Nah, kurang lebih seperti ini pembuatan bukti potong unifikasi melalui XML. Kita coba hapus saja untuk yang selain itu. Seperti ini, kita save dulu. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah membuat file Excel ini menjadi XML. Caranya adalah file ya, kemudian save as. Kita pilih folder tempat kita menyimpannya. Kemudian save as tab-nya kita pilih XML data.
Kemudian namanya kita rename, misalkan unifikasi Januari 25. Nah, seperti ini, kita save, continue. Selesai. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita coba upload di Cortex. Ya. Kita buka ibu pot, kemudian BPPU, kemudian kita klik import, kemudian browse. Kita pilih XML yang namanya unifikasi Januari 2025. Nah, ini ada pesan error. Ibu pot have errors. Deskripsinya message apa ini? Coba kita eh, cari tahu penyebabnya ya. Kita coba lihat lagi eh, file unifikasinya. Coba kita tutup dulu. Kita coba lagi. Apakah karena terbuka? Tidak. Baik, ternyata setelah kita cek ya, coba kita cek lagi. Jadi setelah kita cek, ternyata eh, di baris ketiga yang memakai surat keterangan ini ternyata WP tersebut itu tidak berhak memiliki surat keterangan. Kenapa? Karena sudah melebihi jangka waktu. Jadi perlu diketahui ya untuk WP yang memiliki surat keterangan ini untuk PT itu berlakunya hanya 3 tahun, kemudian untuk CV 4 tahun, kemudian untuk PT perseorangan itu 4 tahun juga, dan untuk orang pribadi yang memiliki surat keterangan itu hanya valid selama 7 tahun. Ini tadi ternyata tidak berhak untuk memiliki PP23, maka kita hapus saja ya, kita hapus saja. Kita ulangi lagi, kita save as, kemudian kita masuk ke download. Kemudian kita namai saja unifikasi 5 ya. Kemudian XML data kita save. Kita coba lagi eh, ibu pot ya, kemudian BPPU, kemudian import data, kita browse, kita pilih file XML-nya uni5. Nah, ibu pot sudah valid, kemudian tidak ada data, error yang ditampilkan, kita klik submit. Maka ini sudah jadi 3 jenis ibu pot. Tadi ada 22, kemudian ada 23 sebanyak 2 kali. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita klik ibu pot yang tadi sudah kita buat, kemudian kita klik terbitkan, kita masukkan passphrase kita. Selesai. Seperti ini tata cara impor ibu pot untuk yang unifikasi. Ya, semoga dipahami.